Halo, Assalamualaikum. Ada satu smartphone terjangkau yang belum saya jajal di 2024 kemarin. Padahal kalau disimak apa-apa yang ditawarkan, rasanya ini bakal menarik dan mungkin saja jadi jawaban buat mereka yang mau ganti HP baru di tahun yang juga baru ini. Iya, ini dia Redmi 13, smartphone di bawah 2 juta dari Xiaomi yang punya nilai jual di looks dan kamera dengan beberapa kelengkapan yang rasanya tak boleh dilewatkan, termasuk kehadiran NFC dan 33 watt fast chargingnya. Nah, pertama-tama kita akan absen dulu apa saja yang akan kamu dapatkan di dalam paket penjualannya. Dalam box berwarna merah putih ini, kamu akan dapat greeting card dari Xiaomi Indonesia, kemudian SIM tray ejector, panduan cepat, buku garansi, softcase bening, kemudian kabel data Type A to Type C, dan kepala charger 33 watt, dan tentu saja smartphone Redmi 13-nya. Yang saya pegang ini adalah varian warna Sandy Gold di mana Redmi 13 masih punya dua pilihan warna lagi, yaitu Midnight Black dan juga Ocean Blue. Semuanya hadir dengan finishing glass di back covernya yang nampak mewah dan menyatu dengan desain minimalisnya. Ada 3 lingkaran di bagian atas back cover ini, di mana yang satu adalah cincin berisi 2 buah LED flash, lalu 2 bundaran besar yang ukurannya identik itu masing-masing berisi kamera, yaitu kamera utamanya 108 megapiksel dan kamera makronya 2 megapiksel. Betul, kamu nggak salah dengar. Memang resolusi kamera belakangnya setinggi itu. Bahkan ini jadi poin yang dikedepankan oleh Xiaomi. Buktinya keunggulan ini dicetak jelas di sisi depan box kemasannya tadi. Sementara itu, frame body pinggirnya lurus dengan finishing matte dan punya ketebalan hanya 8,3 mm saja. Di sisi atas frame ini hadir jack audio 3,5 mm dan infrared blaster. Percaya deh sama saya, ada skenario-skenario tertentu yang akan membuat kita merasa beruntung punya smartphone yang juga bisa jadi remote multifungsi. Iya, entah itu buat mindahin channel TV pas ngantri di apotek, naikin suhu AC yang terlalu dingin di suatu kafe, atau sesederhana kamu nggak bisa nemuin remote TV di kamar. Nah, di sisi kanan ada tombol volume rocker dan tombol power yang sekaligus jadi fingerprint scannernya. Di sisi kiri ada tray untuk slot kartu ganda dengan sistem hybrid. Dan di sisi bawah ada mikrofon, port Type-C, dan speaker grillnya. Beralih ke sisi depan, Redmi 13 ini memiliki layar lega dengan dimensi 6,79 inci. Tenang, resolusinya sudah Full HD+, dengan refresh rate 90 Hz juga. Dan sebuah kamera depan 13 megapiksel tertanam dalam sebuah punch hole di tengah layar bagian atas. FYI, layar ini sudah dapat 3 sertifikasi dari TÜV Rheinland untuk masalah eye care. Intinya sih, biar nggak bikin mata cepat lelah. Kalau dilihat secara look, smartphone ini flawless sih dan bisa dikatakan cantik juga. Oh iya, ada 2 varian storage yang tersedia, yaitu 128 dan 256 GB dengan harga resmi termurah mulai dari Rp1.799.000. Semuanya memiliki RAM sebesar 8 GB yang punya ekstra virtual RAM hingga 8 GB lagi. Dapur pacunya dipercayakan pada MediaTek Helio G91 Ultra. Sebagaimana pernah saya jabarkan, SoC baru MediaTek ini membawa pembaruan dengan penggunaan Bluetooth versi terbaru yaitu 5.4. Ini akan mendukung pengalaman menggunakan wearables yang lebih baik, entah itu TWS earphone dan juga smartwatch atau smartband. Secara performa, prosesor ini sudah bisa diandalkan untuk game-game mobile yang biasa saya mainkan, semisal PUBG Mobile ini, dan main di settingan Smooth Ultra sudah enak dan lancar tanpa peningkatan suhu yang signifikan. Overall, konsumsi dayanya juga hemat, di mana baterai 5000 mAh yang dikandungnya sanggup dibawa seharian penuh, bahkan bisa lebih jika banyak idle. Layar IPS-nya pun sedap dipandang saat saya gunakan menikmati streaming konten-konten yang biasa saya tonton dalam keseharian. Selama hanya untuk mendengarkan podcast yang dinominasi oleh percakapan, speaker mononya masih oke. Untuk software, Redmi 13 saat ini menggunakan Xiaomi HyperOS berbasis Android 14 yang rasanya sudah familiar dengan banyak pengguna smartphone di tanah air. Satu hal yang cukup di luar ekspektasi saya adalah kameranya. Pertama, karena resolusi tinggi dari sensornya, dia bisa punya lossless zoom dengan 3 kali perbesaran melalui in-sensor zoom. Nah, ternyata hasilnya masih detail ya apabila digunakan berfoto di kondisi cahaya ideal. Buat kamera smartphone terjangkau begini, rasanya saya bisa kasih acungan 2 jempol deh. Color Science Xiaomi ini saya rasakan makin sedap dipandang
dan makin masuk ke selera saya. Iya, saya yang sering ambil foto untuk kopi yang saya buat dan minum, merasa kamera Redmi 13 ini tonnya pas ya. Kepekatannya dapet, nggak over bright, tapi highlight dan detailnya juga hadir dengan baik. Beberapa filter bawaannya juga bisa dipakai biar tonnya lebih dramatis. Saya juga simulasikan pencahayaan di studio agar terlihat kemampuannya di kondisi low light. Secara otomatis, smartphone ini mengambil ranah lebih panjang agar lebih banyak cahaya yang masuk, sehingga bisa meningkatkan detail. Selain itu, sensor 108 megapikselsnya memungkinkan proses pixel binning, di mana 9 pixels digabung jadi satu pixel besar yang lebih sensitif terhadap cahaya. Bisa disimak ya hasilnya. Untuk zoom satu kali, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan untuk hasil foto mode auto dengan mode malam. Catat, pastikan handling ekstra stabil ya untuk kondisi low light agar hasil gambar tidak berbayang. Karena memang Redmi 13 belum dibekali OIS. Untuk video, saya juga sempat coba rekam di studio dalam keadaan hening. Ya, karena saya ingin tahu di kondisi ideal, apakah kamera depannya bisa digunakan untuk facecam dengan baik, dan hasilnya ternyata sangat usable untuk ukuran smartphone entry level. Audionya pun terdengar jernih dan juga cukup bulat. Nah, ini contoh perekaman dengan kamera depan dari Xiaomi Redmi 13. Di studio dengan lighting yang lumayan bagus, direkam di Full HD 30 fps. Silahkan disimak audionya juga karena di sini hening, jadi harusnya ini adalah yang paling optimal. Mungkin hasilnya tidak sebaik itu saat perekaman dalam kondisi bergerak ya, atau dalam banyak kebisingan. Tapi sekali lagi buat harganya sih saya nggak bisa komplain. Teman-teman bisa simak sampel videonya lebih lengkap di akhir video nanti ya. Tapi Redmi 13 ini akan masuk daftar smartphone yang saya rekomendasikan ketika ada sanak saudara dan juga teman yang memerlukan saran smartphone yang worth it dengan budget di bawah 2 juta rupiah. Iya, mau cari apa lagi coba? Looks kece, kamera gede dan juga hasil fotonya mumpuni, chargingnya cepat, NFC ada, bahkan punya infrared buat jadi remote control perabot elektronik di rumah. Mantap lah, apalagi yang saya dengar layanan purna jual Xiaomi makin hari makin prima ya katanya. Sok, mangga silakan produknya saya munculkan di kiri bawah video ini, atau boleh juga cek deskripsi untuk pilihan marketplace yang lebih lengkap. Selamat menyimak sampel kameranya. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi di keramaian seperti ini, panning, voting, silakan bandingkan audio ketika saya rekam di studio dengan di tempat umum kayak gini yang banyak ambient soundnya ya.
Rasa beda nggak? Dan stabilisasinya segini cukup nggak?